a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me, reaching down for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Base laid plans, sometimes it's just a one night stand. We thank you, greeting ending like his arrow. So let's get drunk. Oh, now didn't God tell us the reason you're this wasted on the young? It's hunting season and the lambs are on the road, searching for meaning. But are we all lost out, trying to hide all the doubt? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tenggo dan pasukan boneka di Pasar Senen. Pengalaman asik dan seru tiap Senin. Yeay. Wah, gue kangen banget nih Teng kayak gini Teng. Lu mah kangen sama siapa juga kangen. Lagi ngapain Teng, kabar lu Teng? Alhamdulillah, Randy baik. Terus lu sibuk apa Teng? Gue lagi sibuk ngonten-ngonten aja, Randy. Lalu lu sibuk apa, Randy? Wah, gue lagi sibuk dari lu Teng. Lu sibuk apa emang? Gue sibuk nganggur. Nganggur sibuk. Jangan sembarang sekate-kate lu. Kenapa emang? Ini gue tidur tuh gue tenaga Teng. Mending kita mulai aja, ya. Emang kita kedatangan siapa Teng hari ini? Kita kedatangan seseorang praktisi Go Green. Wah, gue tahu nih siapa. Siapa? Ini pasti tukang kebun. Mentang-mentang Go Green ngasih praktisi. Enggak, bukan tukang kebun, bukan tukang kebun. Lu jangan sembarangan. Sudah bersama kita Erika. Nih, Bang Randy, sekarang lu masih mau bilang tukang kebun? Aduh, ini mah bidadari. Maaf Erika nih, si Bang Randy suka-suka begini. Erika gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Kok gue nggak ditanya sih? Oh ya Randy gimana kabar? Aduh, Teng gue udah bilang Teng. Gue gaib banget. Aduh, gue gaib banget. Lagi sibuk apa Erika nih? Ya seperti biasa sih ngajar, belajar. Ngajar. Ya. Ngajar apa kalau boleh tahu? Bahasa Inggris. Oh, waduh, gua ngajar bahasa Inggris. Wah, bisa kali kalau gue diajarin, bisa nggak? Daftar dulu ya. Erika ini adalah praktisi Go Green, teman-teman. Wah, nih, tapi gue rada bingung ya. Ini kalau gue mau tanya, sebenarnya Go Green itu sendiri artinya apa sih Erika? Ya kalau dari katanya sendiri ya go green atau going green gitu ya berarti menjadi ramah lingkungan gitu. Jadi di sini green bukan cuma hijau ya, tapi ya bisa juga artinya ramah lingkungan gitu. Dan menurutku seseorang tuh dia mulai menjadi green istilahnya ketika dia mulai berpikir gimana caranya hidup dan beraktivitas sehari-hari tanpa merusak alam. Lingkungan gitu. Merusak lingkungan gitu. Oh gitu. Tapi ngomong lu orangnya go green banget nih. Kenapa Randy? Ini bajunya hijau semua. Lu juga pakai hijau Teng. Biar tema, sesuai tema Randy. Lah terus ngakai gue ngerah sendiri. Lu emang kan tema lu berdarah-darah Randy. Kan juga jagoan nggak jauh-jauh dari pertempuran. Oh iya juga ya. Tapi ini kalau Erika sendiri, sejak kapan tertarik dengan gaya hidup Go Green ini? Sebelum tertarik mungkin kurasa ada tahap yang lebih penting dulu ya, yaitu sadarnya gitu. Jadi yang aku ingat tuh ada 2 momen ya yang kayak jadi pemantik kesadaranku gitu tentang lingkungan. Yang pertama waktu naik gunung. Oh, pernah naik gunung? Iya. Jadi waktu naik gunung itu kan semua pendaki nggak boleh nyampah sama sekali kan. Kalau kita ada sampah harus dibawa turun pastinya kan. Nah, iya. Ini kan aku bawa turun sampahnya. Terus nanti aku buang di tong sampah. Nah, terus dari tong sampah
diangkut lagi berakhirnya kemana. Iya gitu. Sejak dari itu aku kayak mulai cari tahu, mulai mengedukasi diri lah tentang persampahan ini tuh aku kayak penasaran banget, maksudnya berakhirnya kemana kayak gitu. Terus yang kedua, momennya itu waktu pertama kali aku dengar yang namanya energi ramah lingkungan. Oh, iya, terus? Nah, terus berarti selama ini energi yang kita pakai iya, ya. itu jahat dong, nggak ramah Iya, gitu. jahat banget kayak gue. Nggak ramah lingkungan gitu, tapi dianggapnya biasa gitu. Aku cari tahu ternyata hal-hal yang ada kata ramah lingkungannya itu biasanya karena kategori tersebut yang umum nggak ramah lingkungan gitu. Kayak misalnya sedotan ramah lingkungan kan ngetren kan. Nah, itu karena sedotan yang biasa itu berbahaya, yaitu si plastik ini. Sejak itu aku mulai kayak sadar, oh maksudnya dunia yang aku tinggalin tuh kayak gini kondisinya, dan aku tahu aku nggak bisa ngubah dunia gitu, tapi aku bisa ngubah diriku. Darinya apa, intinya dari sadar diri sendiri. Iya, itu yang paling cepat juga berubahnya kan. Jadi ya aku mulai dari situ gitu. Tapi terus nih, kan kalau kita lihat nih di Galeho tuh ya Rika. Iya, di baleho tuh kayak misalkan banyak ada save the earth atau jaga air atau irit air, alam bumi. Iya, Selamatin, itu dah gue banyak dah. Itu nih gue sebagai pemula tuh gimana ya cara biar memulai hidup ramah lingkungan ya Rika ya? Sebagai pemula ya hal yang paling simpel, yang menurutku paling simpel tapi dampaknya besar itu sesimpel habisin makanan. Setelah aku cari tahu gitu, jadi kayak sampah makanan itu dia mengeluarkan yang namanya gas metana. Iya, aku tahu. Gue tahu tuh. Lu ikut aja lu, Randy. Gue sekolah loh. Terus. Gas metana ini dia kalau lepas gitu aja, apalagi di TPA itu kan banyak banget. Itu tuh sampah makanan dia sebagai salah satu faktor terbesar dari global warming gitu. Oh, kalau sampah makanan? Iya, salah Jadi satu yang terbesar. lepas dari gas metana itu bisa bikin global warming gitu? Iya, bisa bikin bumi makin panas gitu. Jadi gitu ya? Iya. Wah, ini nggak masalah gampang. Nanti kalau ada orang yang kagak habis makanannya, gue habisin. Wah, kalau gini ceritanya mah gue jadi penyelamat dunia gue. Erika capek nggak ngomong terus? Minum dulu boleh ya? Randy mau minum? Boleh teng. Kok gue nggak ada? Lo kan nggak minum, gue yang minum, Randy. Nah, ini yang disebut global warming nih harus dihabisin. Enggak, ini kan nggak mengandung gas, Randy. Oh, tapi gitu ya caranya setidaknya ngabisin makanan ya? Iya, salah satunya itu. Bisa juga yang kedua itu dengan kalau kita mau beli sesuatu, beli barang itu ya usahakan yang butuh aja gitu. Jadi kenapa emang terpenjara? Nah, kenapa gitu kan pertanyaannya? Karena kalau misalnya kita terbiasa beli sesuatu yang kita kayak cuma pengen aja gitu. Nah, itu kan sering. Nah, itu sering kalau tuh kayak gitu tuh. kalau terbiasa itu kan kita lama-lama jadi numpuk kan istilahnya, semakin punya barang yang nggak terlalu butuh, itu lama-lama kalau jadi numpuk, kita selain stres karena kebanyakan barang itu punya kemungkinan untuk jadi sampahnya lebih besar. Kalau misalnya kita mau beli barang gitu ya, terus kayak kita mungkin bingung nentuin ini sebenarnya butuh atau enggak gitu kan. Nah, itu ada tips dari praktisi hidup minimalis gitu, namanya Fumio Sasaki. Dia itu bilang kalau misalnya kita bingung nentuinnya, kita tanya aja kalau misalnya barang ini hilang, kita bakalan beli yang baru atau enggak? Kalau misalnya enggak, berarti enggak butuh. Enggak dibutuhin. Iya, kayak gitu. Tapi tepuk tangan dulu dong buat Erika dong. Gila, seru banget ya Randy ya? Iya, seru banget. Tapi Erika punya, katanya ada senior dari hidup yang praktisi Go Green punya ya, Erika? Ada ya? Iya, kakek Sumando ya. Iya, tuh senior dari praktisi Go Green tuh. Mana? Kakek sini, Kek. Halo cucu. Halo, Kek. Nah, Kek, kok lu jadi kayak kogon, Kek? Ini namanya tuh hidup Go Green yang level maksimal. Masa emang kayak gini hidup Go Green sampai Udah senior. numbuh nih, sampai numbuh nih. Lu udah belumut, Kek.
Ya namanya juga senior, kenapa sih sombong banget sih? Ya nggak gitu dong, Kek. Kakek jadi kesini mau ada apa, Kek? Iya, nih kakek mau tanya nih sama junior kakek nih. Kenapa kayak? Ada nggak kenangan unik, menarik selama menjalani hidup seperti ini? Aku inget gitu ya, yang paling memorable selama perjalanan jadi Green ini itu waktu ke Bantar Gebang sih. Wah, itu ke rumah kakek. Pantesan kakek baunya kagak hilang-hilang. Iya, istri. Aku jadi sadar banget banyak hal gitu, kayak ternyata sampah-sampah itu berakhirnya di sini, yang di Jakarta gitu ya. Di sana kayak planet lain gitu loh, Mas. Ya Allah, bener-bener Semuanya di mana sampah, gunung sampah gitu ya. Aku juga pernah lihat tuh. Terus di sana aku ketemu sama ya orang-orang yang terdampak langsung gitu, yang tinggal di sana gitu. Jadi ada juga kayak anak yang dia punya bapak gitu kan, dulunya sehat-sehat aja gitu, tapi suatu hari pas bapaknya kan mulung di gunungan sampah itu, nggak sengaja dia ketusuk kakinya, ketusuk sampah apa gitu, terinfeksi, baru 3 hari kemudian meninggal gitu. Jadi serem banget. Iya, macam-macam deh. Terus di sana tuh aku udah bener-bener ya nangis, dan aku nggak sendiri yang bareng aku, kita kan bareng-bareng gitu kan, itu juga pada ya nggak kuat lah ngelihat di situ. Karena cucu kakek nih juga punya pengalaman unik. Apa tuh? Dia pernah jadi sangkah. Sembarangan nggak sih gue jadi sangkah, Kek? Parah kakek. Tapi terus ada nggak kesan-kesan untuk orang di luar sana yang agar lebih menjaga lingkungan? Kita perlu nyadarin sih kalau bumi itu satu-satunya tempat tinggal yang kita punya gitu. Dan kita bergantung banget kan sama sumber daya alamnya, sama apa yang disediakan bumi gitu. Dan kita mulai dari diri sendiri dulu aja gitu. Nggak peduli seberapa kecil hal yang bisa kita lakuin, ya lakuin dulu aja gitu. Dan mungkin ini jarang dibilang, tapi menurutku penting juga ya. Apa itu? Yaitu kita lakuinnya tuh dengan dasar cinta gitu. Karena kita kalau ngelakuin itu kan misalnya dengan habisin makanan, dengan istilahnya mengurangi pemakaian listrik, dengan nggak membeli barang-barang yang kalau nggak dibutuhkan, itu kita dengan didasari dengan kesadaran bahwa oh, aku ngelakuin ini juga buat diriku sendiri, buat cucu-cucuku nanti, biar mereka punya tinggal di bumi yang layak gitu loh. Setuju. Gitu. Wah, tepuk tangan dulu buat Erika dong. Wah, luar biasa. Makasih ya, Erika ya. Tapi makasih. jangan kemana-mana dulu, karena abis ini kita bakal bikin sesuatu yang keren. Wah, aku aja, Ceng. Pokoknya tunggu aja. Tetap di Pasar Senen. Pengalaman asik dan seru. Yang sini.